mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan? Kalau Partai Nenggoro mengundang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem, mau datang nggak? Kalau datang ke kantor PKS, mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang atau tidak? Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Jadi Anies harus dihilangkan, harus dibunuh. Kemarin Pilpres buruk, sekarang lebih buruk lagi di pilkada ini. Jadi politik kartel itu sebenarnya tidak ada persaingan. Semuanya diatur. Jadi tidak ada persaingan antara Nasdem, PKB, dan PKS lawan Gerindra, Golkar, dan lain-lain itu. Tidak ada. Semuanya diatur. Itulah kartel politik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Setuju nggak? Ada manuver 2-3 orang berinisial D, berinisial A, berinisial J melakukan konspirasi busuk untuk meneror 3 partai untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Politik kartel saya sebut kayak begitu. Kasus digunakan untuk tujuan politik itu jahat sekali. Ini persaingan antara istana dengan PDI Perjuangan. Nah yang lain-lain itu ikut politik pilkada kita sekarang ini, bahwa pilkada kita itu kurang lebih merupakan wujud dari politik kartel sebenarnya. Wah, sebenarnya ya. Yakni Partai Nasdem, Partai PKS, Partai PKB, karena rakyat. Setuju nggak? Rakyat memilih 3 partai itu dengan perolehan suara yang signifikan. Karena siapa? Kerangka kerja yang pertama adalah kita mengusung Anies Soebul Iman, dan itu dalam kerangka kerja itu dibuat term and condition 25 Juni sampai 4 Agustus. Sekarang kita memasuki kerangka kerja yang kedua, yakni kita membuat opsi lain di luar opsi yang pertama. Opsi yang kedua ini salah satunya kita membangun komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Bapak Prabowo Subianto tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir elit partai untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjegal Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Jadi ketika kita melihat prospek pasangan aman ini kemungkinan tidak bisa berlayar, sehingga PKS menyiapkan backup plan dengan kerangka kerja yang kedua. Dan inilah yang sedang kita dalami, kita kaji bersama, dan kita komunikasikan kepada partai-partai yang berkepentingan, salah satunya itu Koalisi Indonesia Maju. Ini kembali akan menghilangkan prinsip dasar dari demokrasi. Gitu ya. Orang sering lupa demokrasi itu hanya dilihat satu aspek bahwa kekuasaan di tangan rakyat, katanya, gitu ya. Padahal enggak sebenarnya. Ingat, inisial D, inisial A, inisial J, kami sudah mengantongi nama-nama mereka. Berhenti untuk bermain di lorong-lorong gelap, gorong-gorong politik. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Kenapa? Karena unsur yang ketiga tadi, ilmu, data, fakta itu menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Kalau kemudian itu dipandang sebagai sesuatu yang objektif dari assessment itu baik, let's proceed. Tapi kalau tidak, jangan. Rakyat hari ini sangat dibuat prihatin oleh manuver segelintir elit partai. Kita yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang datang ke TPS, benar nggak? Jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Teknokrasi. Biarkan teknokrasi itu yang mendominasi, termasuk keputusan-keputusan soal itu. Jadi bahwa dalam pilkada ini harusnya minimal mempertahankan 3 kubu di politik nasional tersebut, minimal. Itu juga buruk karena persaingannya tidak imbang, kira-kira kayak gitu. Ada pihak yang menggunakan resources negara untuk kepentingan satu pihak gitu ya, dan itu tidak fair gitu ya. Ada yang mengatur-ngatur
undang-undang dan seterusnya kayak begitu untuk kepentingannya, itu tidak fair gitu ya. Tapi pilkada ini lebih tidak fair lagi. Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi. Kalau dihitung per 1 suara 1 juta, maka kalau kita hitung pendukung Pak Anies itu 50 juta orang dikali 1 juta, maka 50 triliun uang rakyat kita sumbangkan lewat demokrasi 2024. Betul atau? Ada upaya untuk membuat kontestasi hilang di dalam pilkada. Padahal hakikat dari demokrasi itu kan kontestasi. Yang membedakan dengan yang lain. Jadi politik kartel itu sebenarnya dipraktikkan secara sempurna oleh Orde Baru, ya kan? Kan tidak ada persaingan. Semuanya diatur oleh Pak Harto. Kira-kira gitu. Udah kamu dapat inilah, kamu dapat ini, dapat ini. Jadi nggak ada persaingan. Pura-pura aja pemilu itu kan nggak ada gunanya, kan gitu loh. Itu yang sempurna. Harapan saya adalah di reformasi itu tidak ada lagi. Awal-awal reformasi lumayan lah gitu. Jadi kita di sini tidak main-main. Kalau yang duduk-duduk santai itu saya anggap penyusup. Mereka bukan tipikal pejuang. Setuju nggak? Kita mau mengirim pesan yang kuat kepada elit partai. Pak Anies akan dikembalikan ke Jakarta untuk membenahi Jakarta, karena sejak Pak Anies tinggalkan Jakarta, Jakarta makin amburadul.